Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel Terus Belajar Terus Tumbuh. Ini channelnya para pedagang. Di video kemarin itu saya bilang kalau teman-teman punya sepeda motor itu sudah punya modal yang cukup sebenarnya untuk usaha sendiri. Tapi bukan di bidang pertokoan dan warung ya teman-teman, tentu berbeda ya karena modalnya adalah kendaraan. Kecuali kalau kendaraannya mau dijual jadi duit, nah baru ya bisa buka warung dan sebagainya. Tapi kalau masih kepingin kendaraannya ada dan pengen punya usaha sendiri, kalau teman-teman tidak tertarik bergabung di ojol atau kurir paket misalnya, karena kalau ojol dan kurir paket juga bukan usaha mandiri ya saya kira ya, karena kita harus daftar di aplikasi, ikut ketentuan di situ. Kalau kita dapat penghasilan dari penumpang kan ada potongan untuk aplikasinya. Nah kalau teman-teman pengen full memang usaha sendiri, saya mau sharing tentang pengalaman dari pelanggan saya di sini. Ada seorang pelanggan yang menurut saya kreatif banget dan dia punya etos kerja yang tinggi. Orangnya kecil, sepeda motornya itu tua. Dia itu aslinya pekerjaannya adalah kerja di rumah makan Padang. Jadi saya ini kan tinggalnya di wilayah kabupaten. Namanya kabupaten itu ada pusat kotanya yang ramai dan ada wilayah pedesaan, masih punya wilayah pedesaan. Dan biasanya wilayah pedesaan ini lebih luas daripada pusat kotanya, teman-teman, karena ini kan kabupaten ya. Nah, orang ini tinggalnya itu di pedesaan. Kemudian pusat warung Padangnya ini juga ada di pedesaan, tapi punya cabang di pusat kota gitu. Dan si anak ini pekerjaannya di warung Padang itu selain nunggu warung jualin pembeli dan sebagainya, dia juga punya tugas untuk belanja. Nah, belanjanya ini dia dari desa ke kota, dari wilayah pedesaan itu tadi ke pusat kota. Itu setiap kebutuhan warung makan Padang itu dipercayakan ke dia untuk belanja di pasar yang besar, pasar induk yang ada di kota. Nah, dari sini dia mengambil peluang untuk istilahnya kalau kerennya apa ya, just tip gitu ya. Kalau just tip itu kan misalnya ada teman pergi ke luar negeri, keluar pulau gitu ya, atau ke tempat wisata tertentu, kita titip souvenir gitu ya, atau oleh-oleh makanan khas dari sana, nanti kita bayar makanannya sekaligus kasih ongkos just tipnya berapa gitu ya, atau ada kadang tarifnya ditentukan sama yang belanja itu. Nah, dia juga seperti itu tapi khusus untuk ke pasar. Jadi dari desa dia ke kota itu belanja ke pasar, dia upload status di WA-nya, ya woro-woro istilahnya ya, kasih kabar, kasih info, kasih pengumuman gitu. Hari ini saya mau ke pasar, ada yang mau titip enggak? Nah, awal-awalnya ya mungkin hanya 1-2 orang. Tapi lambat laun semakin banyak orang yang dari desa ini titip ke dia untuk dibelanjakan sekalian keperluannya di kota. Jadi dia juga membantu orang-orang di pedesaan supaya enggak masing-masing harus ke kota sendiri kan. Kalau misalnya seperti itu harus keluar bensin sendiri, makan waktu, tenaga sendiri-sendiri ya. Jadi kalau titip ke dia itu istilahnya tinggal kasih ongkos lah berapa, mungkin 5.000, 10.000, tinggal duduk manis di rumah, nanti barang datang kan enak sekali. Jadi dia membantu orang lain, sekaligus dia membantu dirinya sendiri dalam hal penghasilan. Nah ini kalau teman-teman kebetulan mengalami kondisi yang sama, artinya punya kendaraan di rumah dan belum cukup produktif ya, masih hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi sehari-hari, mungkin sharing saya ini bisa kasih ide teman-teman untuk melakukan hal yang sama atau bahkan mungkin dimodifikasi ya. Karena saya sampai sekarang masih mengikuti status WA-nya si anak ini ya. Karena saya kagum banget begitu getolnya dia, begitu kreatifnya dia untuk mencari tambahan pendapatan selain dia bekerja di warung makan Padang itu. Nah, sekarang yang titip ke dia itu sudah makin banyak, teman-teman. Jadi makin banyak orangnya dan makin beragam. Dan dia sekarang hampir setiap hari ke pasar jadinya. Itu untuk membelanjakan kebutuhan orang-orang tadi. Nah, jadi setelah dia selesai kerja di rumah makan tadi itu, dia akan belanja untuk titipan orang-orang. Dan sekarang tidak hanya ke satu pasar di pusat kota ya, dia datang ke pasar-pasar di kecamatan-kecamatan lain juga untuk membelanjakan keperluan-keperluan orang lain. Itu kemudian dia juga jadi kayak lama-lama itu kayak marketingnya para pedagang di pasar. Jadi pedagang di pasar kan juga lama-lama kenal dengan dia ya, kenal karena sering belanja di pasar, sering bertemu. Dia bukan hanya kenal dengan orang yang mau belanja, tapi juga dengan pedagangnya. Nah, di situ dia dapat harga lebih murah, kemudian dapat barang yang lebih baik, lebih stabil. Kemudian juga dia bisa mempromosikan barang-barang yang dijual di pasar. Jadi pedagangnya kadang yang nitip ke dia, ini tolong di infokan ke orang-orang di daerahmu gitu.
sekarang harga daging sekian, mau titip daging atau enggak gitu. Ini ada daging mumpung stoknya ada dan sebagainya. Kadang juga bahkan di pasar itu kan di sekitarnya ada toko-toko, ada toko elektronik, ada toko furniture, ada toko macam-macam ya. Orang-orang di sekitar situ juga lama-lama mengenal dia kalau dia itu tukang belanja gitu ya istilahnya. Dia itu kerjaannya membelanjakan kebutuhan orang lain. Jadi toko-toko di sekitarnya, pedagang-pedagang lain juga kadang seperti itu. Titip marketing ke dia, titip iklan gitu. Ini barang-barang baru, silakan difoto, ada lemari, kadang ada kulkas, kadang ada apa. Difoto tolong diupload di status WA-mu gitu. Karena toko-toko itu tahu kalau di status WA-nya dia yang nyimak itu banyak. Jadi sekaligus ngiklan, nanti kalau ada pembeli yang beli ke sini karena iklanmu, dia ini bisa dapat duit gitu ya. Atau kamu bisa apa ya? Orang-orang yang mau beli ini nanti kontak ke si anak ini. Nah, si anak ini nanti yang membelanjakan ke tokonya dan tokonya langsung mengantar karena barangnya besar ya. Dia kan hanya pakai motor jadi nggak bisa ngantar sendiri. Nanti harga yang didapat oleh konsumen itu sama dengan harga kalau konsumennya beli langsung ke toko. Jadi si anak ini nggak ambil laba dari penjualan. Nanti dia dapat komisi. Jadi pembelinya juga tidak dimahalin. Si tokonya tinggal kasih komisi saja nanti ke si anak ini karena sudah mempromosikan gitu ya, misalnya 50.000 atau berapa. Jadi semuanya diuntungkan, si pembelinya diuntungkan karena dapat info pertama, yang kedua harganya tidak lebih mahal, terus yang ketiga barangnya diantar ke rumah. Nah, buat tokonya juga dapat keuntungan, dipromosikan sama si anak ini karena anak ini kan apa ya, dia getol banget gitu ya, jiwa kerjanya itu kerja keras banget, jadi semangat banget. Si toko juga dapat konsumen, dia diuntungkan, dipromosikan, terus barangnya jadi lebih laris. Nah, si anak ini juga dapat keuntungan dari komisi yang dia terima dari toko-toko yang sering titip iklan di status WA-nya dia, teman-teman. Nah, itu kegiatan dia sekarang sehari-hari seperti itu. Nah, ini kasih gambaran ke kita, teman-teman ya, kalau kita punya niat, apapun yang kita punya bisa jadi modal usaha. Jadi nggak nunggu punya duit, apalagi duit yang banyak gitu ya. Nggak harus punya puluhan juta dulu, nggak harus apalagi ratusan juta dulu, apalagi sampai kepikiran hutang atau punya pinjaman misalnya ke bank atau ke koperasi atau kemana untuk memulai usaha. Itu ya kalau saya tidak menyarankan. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi.